Milanisti dimanapun kalian berada, Forza Milan. Jumpa lagi kali ini dengan saya Runghan. Kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas dan memprediksi jalannya antara AC Milan menjamu tamunya Celtic di matchday kelima Liga Eropa yang akan dimainkan hari Jumat dini hari ya, pukul 00.55 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan pertama di kandang Celtic, kita tahu AC Milan berhasil memenangkan laga dengan skor 1-3, di mana gol dicetak oleh Kronic, Brahim Diaz, dan Jens Peter Hauge. Kali ini Milan akan bertandang di kandangnya sendiri, San Siro. Tentu saja kemenangan adalah harga mati. Walaupun kemungkinan tidak semudah yang dibayangkan ya, karena Celtic sendiri sudah dipastikan tidak akan lolos dari grup H untuk ke fase berikutnya. Jadi otomatis dia bermain tanpa beban, bermain lepas. Jadi Milan tidak boleh menganggap remeh itu. Milan di atas kertas harus menang, karena kemenangan bisa membawa Milan untuk ke fase berikutnya. Karena kita tahu Lille akan berhadapan dengan Sparta, di mana Lille juga pasti berambisi untuk menang supaya memastikan satu tiket lolos ke babak fase berikutnya. Tentu saja Lille tidak bisa menang dengan mudah, karena kita tahu Sparta dalam 2 pertandingan di Liga Eropa berhasil menyapu bersih poin ya. Jadi dia lagi on fire nih, tidak disangka-sangka. Jadi memang grup neraka di grup H ini memang cukup layak dinanti, maksud saya, untuk siapa yang bakal lolos ke fase berikutnya. Ketiga tim ini mempunyai peluang yang sama untuk lolos. Jadi Sparta dan Lille pasti akan bertarung habis-habisan, dan Milan harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Milan harus menang menghadapi Celtic, walaupun tentu saja masih tanpa hadirnya Zlatan Ibrahimovic yang masih terkena cedera hamstring ya. Dan kemungkinan juga Pioli saya rasa juga masih belum bisa mendampingi untuk laga tersebut. Kemungkinan AC Milan akan kembali menurunkan beberapa pemain lapis keduanya ya. Tetapi tentu saja lapis kedua Milan yang sekarang tidak kalah hebatnya untuk dengan lapis satu terbukti kemarin waktu laga menghadapi Fiorentina. Ibrahimovic tidak dimainkan, tetapi AC Milan berhasil meraih poin penuh. Leo juga kemungkinan tidak bisa diturunkan karena masih terkena cedera waktu membela timnas U23 Portugal. Dan otomatis kemungkinan Bonera akan kembali mempercayai Ante Rebic di depan. Sedikit informasi bahwa kemungkinan di akhir musim tahun ini AC Milan akan kehilangan back lagi yang dipastikan akan hengkang ke Villarreal, dan dia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan habis di musim ini. Dia adalah Musacchio. Musacchio kita tahu dia sebelum dikenai cedera dia bermain bagus, sempat menjadi andalan di sektor belakang bersama Romagnoli waktu itu. Tetapi sayang sekali dia terkena cedera yang cukup lama, dan nyaris di musim ini juga dia sama sekali belum dimainkan sama sekali. Musacchio akan hengkang. Otomatis AC Milan akan kembali kekurangan di sektor belakang. Saat ini saja sektor belakang Milan sudah kekurangan ya, hanya Romagnoli, Kjaer, dan Gabbia
di center back yang siap bermain, walaupun Duarte juga sudah siap bermain tetapi masih belum dalam kondisi top performanya. Dan kemungkinan di musim depan AC Milan akan fokusnya di sektor back, center back terutama untuk mencari pemain-pemain yang berbakat. Bahkan kemungkinan di bursa transfer musim dingin ini target pertama Milan bukan di sektor striker untuk menggantikan siapa pelapis Ibra, tetapi kemungkinan akan fokus dulu ke center back, karena tentu saja di sektor belakang juga salah satu sektor yang paling penting ya untuk diperkuat. Ya, walaupun manajemen Milan sudah mengantongi beberapa pemain center back yang menjadi incarannya, semoga saja ada di antara mereka yang bisa bergabung di AC Milan. Kita tunggu saja nanti di bursa transfer musim dingin ini. Ya, kembali ke ulasan dan prediksi laga antara AC Milan yang menjamu tamunya Celtic. Untuk starting 11 yang kemungkinan akan diturunkan di laga tersebut, tentu saja di sektor penjaga gawang masih mengandalkan Gigio Donnarumma. Lalu di back kiri masih Theo Hernandez yang akan diturunkan menurut prediksi saya, karena sampai saat ini belum ada yang mampu menandingi kualitasnya untuk mengisi pos back kiri tersebut. Walaupun Dalot waktu itu sempat dicoba dan cukup bermain bagus juga di sana, sempat mencetak gol, tetapi saya rasa untuk laga ini dia masih belum dimainkan untuk mengisi posisi back kiri. Masih Theo Hernandez di sana. Ya, lalu di center back kemungkinan akan diturunkan Romagnoli dan Simon Kjaer yang akan mengisi sektor center back, dan kemungkinan nanti ada Gabia mungkin bisa diturunkan juga untuk mengganti salah satu di antara mereka untuk merotasi ya. Lalu di sektor bek kanan tentu saja yang akan diturunkan adalah Dalot. Calabria kemungkinan akan diistirahatkan dulu. Ya, di center back tentu saja Milan akan menurunkan back terbaiknya yang menjadi andalan sementara ini, karena memang laga melawan Celtic tidak bisa dianggap remeh dan harus menang. Jadi tidak semuanya dirotasi sepertinya. Di midfielder kemungkinan yang akan diturunkan yaitu adalah Benacer dan Tonali. Kessie kemungkinan akan diistirahatkan atau mungkin bisa dimainkan untuk bergantian dengan Benacer. Tonali kemungkinan akan bermain full 90 menit lagi, seperti laga menghadapi Fiorentina kemarin ya. Dia bermain cukup bagus, sudah mulai nyaman. Ya, Benacer kemungkinan akan diturunkan setelah di laga Fiorentina diistirahatkan total untuk mencegah cederanya, yang rumornya dia mengenai sedikit gangguan yang akan bisa cedera parah kalau tidak diistirahatkan ya. Lalu ke sektor forward di playmaker saya rasa yang akan diturunkan Brahim Diaz ya. Brahim Diaz kemungkinan akan diturunkan terlebih dahulu dan diharapkan dia kembali mencetak gol nantinya. Lalu di sayap kanan ya, di sayap kanan kemungkinan akan diturunkan Samu Castillejo yang kemungkinan sudah mulai berlatih walaupun dia agak sedikit cedera waktu menjelang laga Fiorentina ya, setelah dia mencetak gol waktu menghadapi Lille. Lalu prediksi saya di sektor sayap kiri Jens Peter Hauck yang akan kembali diturunkan di posisi tersebut, karena kita tahu Ante Rebic akan diturunkan menjadi striker. Lalu kemungkinan di laga tersebut
akan bermain Colombo, kemungkinan akan dikasih menit bermain untuk menggantikan Rebic nanti mungkin, karena kita tahu Colombo wajib diberi menit bermain karena dia punya potensi yang cukup bagus. Di pramusim kemarin dia sempat menjadi perbincangan ya karena selalu mencetak gol. Ya kemungkinan dia hanya butuh waktu untuk bermain menit yang lebih lama ya. Ya, kemungkinan itu prediksi saya untuk starting line up yang akan diturunkan untuk laga menghadapi Celtic Jumat dini hari nanti. Untuk prediksi skornya, saya rasa Milan akan kembali unggul kali ini. Milan akan kembali menang 3-0 maksud saya, karena Milan tuan rumah ya. 3-0 untuk AC Milan. Ya. Lalu Krunic kemungkinan juga akan diturunkan. Ini pemain boleh dikatakan tidak terlalu disukai oleh Milanisti, tetapi selalu diberi kepercayaan untuk menunjukkan potensinya. Ya, kemungkinan Krunic akan dimainkan. Bahkan ada kemungkinan kalau Bennacer masih cedera, justru akan diturunkan duet baru di midfielder Krunic dan Sandro Tonali kemungkinan. Ya, kita tunggu saja. Ini hanya sebuah prediksi, jadi buat kalian para Milanisti apabila punya prediksi juga boleh dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Lalu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan like apabila kalian suka, dan share juga kepada para Milanisti dimanapun kalian berada. Dukung terus AC Milan dan jaga terus kesehatan kalian di masa pandemi yang seperti ini. Saya Ruhan, pamit. Forza Milan.